Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bidarini amin ya rabbal alamin. Terdapat di dalam kitab Al-Kabair lil Imam Ad-Dhahabi pada halaman atau soifah yang ke-68 terdapat suatu kisah ataupun cerita tentang keutamaan telah berbuat baik kepada seorang janda dan juga anak yatim dari Bani Alawi atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Alawi. Suatu ketika hidup sepasang suami dan istri dari Bani Alawi. Kalau laki-laki disebut Habib ataupun Sayyid, kalau perempuan disebut Syarifah. Sepasang suami istri tersebut hidup di suatu desa di bagian daripada negara Ajam. Negara Ajam adalah negeri non-Arab. Dan kedua pasangan tersebut ataupun suami istri tersebut memiliki beberapa anak perempuan. Saat itu mereka tinggal dan hidup di suatu desa tersebut dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang bahagia dan sejahtera. Namun kemudian si zauj ataupun si suami daripada Syarifah tersebut, suaminya meninggal dunia. Maka setelah sepeninggalan daripada suaminya terjadilah kefakiran ataupun kesusahan ekonomi. Sehingga si Syarifah ataupun si janda tersebut dia membawa anak-anaknya keluar ataupun pergi di suatu negara yang lain atau keluar dari daerahnya. Kebetulan di saat mereka dan anak-anaknya keluar, mereka berhijrah, mereka keluar dari desanya, kemudian mencari desa yang lain, pas berbarengan dengan musim yang sangat dingin, sehingga si perempuan tadi, si Syarifah tadi memasukkan anaknya ke suatu masjid karena kasihan kedinginan, karena belum mendapatkan tempat tinggal. Kemudian si Syarifah tersebut meninggalkan anak-anaknya di masjid, kemudian si Syarifah tersebut keluar mencari makanan untuk mereka berdua. Di saat si Syarifah tersebut ataupun si janda tersebut berjalan bertemu dengan dua orang, yaitu seorang laki-laki dari kaum muslimin, yaitu seorang laki-laki yang muslim, yang dia adalah Syekhul Balad, termasuk pemimpin ataupun ya termasuk orang terkemuka di negara itu, orang kaya di negara itu. Kemudian yang laki-laki yang satunya adalah seorang laki-laki yang beragama Majusi, yaitu penyembah api. Akan tetapi laki-laki Majusi tersebut adalah termasuk pejabat negara tersebut. Kemudian ataupun perangkat atau pejabat negara. Kemudian fabadaat bil muslimi wasarohat halahalahu. Kemudian seorang Syarifah tersebut mengawalinya menemui seorang laki-laki muslim tersebut, kemudian menceritakan tentang keadaannya bahwa beliau membawa anak-anaknya yang sekarang kedinginan dan dititipkan di suatu masjid. Maka si perempuan tersebut mengatakan, saya ini perempuan Alawiyah ataupun perempuan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun biasa kita kenal dengan Syarifah. Saya membawa anak-anak saya yang yatim dan saya masukkan ke masjid karena kedinginan. Kemudian saya berharap di malam ini saya mendapatkan makanan untuk mereka. Maka si laki-laki muslim tersebut berkata kepada si janda Syarifah tadi, akimi indi albayinata annaka alawiyatun syarifatun. Buktikan kepadaku bahwa kalau kamu benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun buktikan kepadaku kalau kamu adalah Bani Alawi ataupun Syarifah. Faqalat anna imra'atun gharibatun ma fil baladi man ya'rifuni fa'ardu anha. Kemudian perempuan tadi, Syarifah tadi menjawab, saya ini perempuan yang gharibah, artinya yang di sini tidak mengenal siapapun di negara ini, yang juga tidak ada satupun orang yang mengenalku. Maka kemudian si laki-laki muslim tersebut berpaling meninggalkannya. Kemudian famadot min indihi munkasirotal qalbi. Maka kemudian janda Syarifah tersebut dia pergi dengan membawa hati yang sedih karena tidak mendapatkan pertolongan dari laki-laki muslim yang tadi. Kemudian faja'at ila dalika rajul al-majusi. Kemudian si Syarifah tadi mendatangi seorang laki-laki Majusi, yaitu penyembah api. Kemudian si Syarifah tadi menceritakan tentang keadaannya seperti halnya telah menceritakan kepada laki-laki muslim tadi. Kemudian
Fa'abaratu anna ma'aha banatun aitamun wahya imra'atun syarifatun gharibatun, menceritakan tentang keadaannya bahwa dirinya adalah Syarifah, yaitu keturunan Rasulullah SAW, yang di desa itu, di daerah itu, di negara itu tidak ada yang mengenalnya. Kemudian dia juga menceritakan segala cerita yang telah diceritakan kepada laki-laki muslim tadi. Maka seketika itu faqama wa arsala ba'dun nisaihi, maka kemudian si laki-laki Majusi tadi menyuruh anggota keluarganya, ya, atau istrinya untuk, atau anak-anaknya, ya, di situ untuk mendatanginya dan membawanya ke rumahnya, kemudian memberinya makan yang enak dan memberikan pakaian-pakaian yang bagus, kemudian membiarkan si Syarifah dan anak-anaknya tadi tidur di rumahnya dengan keadaan nikmat dan dimuliakan. Maka di malam harinya, falam mantasofa al-laila ra'a dzalika Syekhul Muslim. Kemudian Syekhul Muslim, seorang laki-laki muslim yang didatangi Syarifah yang tidak mau menolong tadi, dia meminta bukti bahwa benar-benar dia itu adalah Syarifah keturunan Rasulullah. Tiba-tiba di tengah malam dia bermimpi bahwa hari kiamat telah datang atau telah terjadi. Dan di dalam mimpi itu dia memegang bendera di depan Rasulullah SAW, dan kemudian di saat itu dia melihat istana yang terbuat dari zamrud yang hijau, yang serambi-serambinya itu terbuat dari lu'lu', dari mutiara dan yakut. Kemudian di dalamnya itu ada kubah-kubah yang terbuat dari yakut ataupun dari mutiara dan marjan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, ya Rasulullah, liman hadal qasri? Ya Rasulullah, istana itu untuk siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, istana itu lirojulin muslimin muwahhidin. Istana tadi untuk seorang muslim yang mentauhidkan Allah. Kemudian si laki-laki tersebut menjawab, ya Rasulullah, ana rajulun muslimun muwahhidun. Ya Rasulullah, saya ini seorang laki-laki muslim yang mentauhidkan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, akimi indi albayinata annaka muslimun muwahhidun. Kalau kamu benar-benar orang muslim, tunjukkan kepadaku bukti bahwa kamu seorang muslim yang muwahhid, seorang muslim yang mentauhidkan Allah. Maka seorang rajul muslim tadi, Syekhul Muslim tadi, dia kebingungan. Kemudian faqala lahu, maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada si rajul tadi, lamma qasadatka almar'atu al-alawiyatu qulta akimi indi albayinata annaka alawiyatun. Bukankah ini juga pernah terjadi, pernah kamu lakukan? Datang seorang perempuan dari Bani Alawi, seorang perempuan dari keturunanku, kemudian kamu mengatakan, akimi indi albayinah, tunjukkan kepadaku bukti kalau sesungguhnya kamu adalah Alawiyah ataupun keturunan Bani Alawi. Fakada anta akimi indi albayinata annaka muslimun, maka begitu juga sekarang aku akan melakukan kepadamu, terjadi kepadamu. Kalau kamu mengaku seorang muslim, maka tunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah seorang muslim. Fantabahu arrajulu khazinan ala rotihil mar'ati khaibatan. Kemudian seorang rajul tadi terbangun dari tidurnya dalam keadaan sedih, dan dia kembali ingin mencari perempuan Syarifah tadi. Kemudian laki-laki muslim tadi setelah mimpi yang demikian, kemudian dia terbangun dari tidurnya dalam keadaan hati yang sedih, dan dia berusaha untuk mencari perempuan Syarifah tadi. Kemudian dia mengelilingi kota dan menanyakan tentang keberadaannya. Kemudian dia mendapatkan informasi, petunjuk bahwa perempuan dan anak-anaknya telah berada di tempat atau di rumahnya laki-laki Majusi. Kemudian dia mendatanginya dan dia mengatakan kepada laki-laki Majusi, uridu minka almar'ata asyarifata al-alawiyata wa banatiha. Aku menghendaki perempuan Syarifah dan anak-anaknya darimu agar engkau menyerahkan kepadaku. Faqala, maka kemudian laki-laki Majusi tadi mengatakan, sungguh aku telah dipertemukan, telah diberikan jalan, dipertemukan dengan Syarifah dan anak-anaknya tadi dan mendapatkan keberkahan darinya. Kemudian si laki-laki muslim tadi mengatakan, ambillah dariku 1000 dinar asalkan kamu mau menyerahkan perempuan dan anak-anaknya tadi kepadaku. Maka si laki-laki Majusi tadi mengatakan, la af'al, aku tidak mungkin melakukan itu. Faqala la budda minhunna,
Kemudian laki-laki muslim tadi mengatakan, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Kemudian laki-laki Majusi tadi mengatakan, sesuatu yang kamu inginkan, yang sedang kamu cari, itu sesungguhnya aku lebih berhak. Sesungguhnya istana yang indah yang telah kamu lihat di dalam mimpimu itu telah diciptakan untukku. Kemudian si laki-laki muslim tadi mengatakan kepada si Majusi, apakah kamu bisa menunjukkan kepadaku tentang keislamanmu, tentang kalau kamu sudah Islam? Maka dia menjawab, laki-laki Majusi tadi menjawab, Wallahi, demi Allah, sungguh aku tidak tidur tadi malam sampai aku dan keluargaku semuanya memeluk agama Islam, dibimbing oleh perempuan Alawiyah atau oleh perempuan tadi, perempuan Syarifah keturunan Rasulullah tadi. Kemudian aku telah melihat sesuatu yang sama seperti yang kamu lihat di dalam tidurmu, yaitu aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku. Dia bertanya, Al-Alawiyatu wa banatiha indak, apakah perempuan Alawiyah dan anak-anaknya bersamamu? Qultu, maka aku menjawab, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala al-qasru laka wa ahla darika, sesungguhnya istana yang megah itu untukmu dan untuk keluargamu. Wa anta wa ahla darika min ahlil jannati, sesungguhnya kamu dan keluargamu adalah ahli surga. Karena khalaqakallah mu'minan bil azal, karena sesungguhnya Allah telah menciptakanmu dalam keadaan menciptakanmu sebagai orang mukmin di zaman azali. Qala fansarafa al-muslim wa fihi minal hasdik. Kemudian si laki-laki muslim tadi pergi meninggalkan laki-laki Majusi tadi dengan hati yang sedih dan hati yang gundah dan penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang bisa kita ambil iktibar ataupun pembelajaran dari kisah tadi, dari hikayah tadi, yaitu bahwa wallahi, demi Allah, saya Al-Fakir, saya mencintai Syarifah, mencintai Habib, mencintai Sayyid, mencintai keturunan Rasulullah SAW tanpa harus mencari bukti-bukti otentik. Jadi tidak perlu saya harus menuntut tes DNA mereka, tidak perlu menuntut tentang sanad mereka. Saya cukup yakin, dan saya yakin mereka tidak mungkin berdusta, dan saya meyakini bahwa habaib yang ada di Indonesia ini adalah min dzurriyyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya akan mencintainya sampai saya pergi meninggalkan dunia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.